Hai guys, ketemu lagi nih sama aku. Gimana kabarnya semua? Kondisi sekarang ini emang lagi mahal banget ya yang namanya sehat. Tetap jaga kesehatan ya semua. Oh iya, bentar lagi aku mau siap-siap nih, mau kerja kelompok di sekolah. Tapi jangan pada khawatir, aku tetap ngikutin protokol kesehatan yang sudah dianjurkan dong. Tetap jaga kesehatan ya. See you, bye. Masih agak lama sih waktunya, santai bentar ah. Bosen ah, nonton TV deh. Pemirsa, ribuan warga mengungsi dampak banjir yang melanda sejumlah kecamatan di Kota Padang, Sumatera Barat. Aduh, kok sekarang berita banjir ada di mana-mana ya? Aduh, serem banget nih. Mana ngantuk lagi. Tidur sebentar deh. Aduh, udah jam segini. Aduh, udah telat nih. Dis, tahu nggak? Tadi kan aku tidur, terus masa aku mimpi banjir tahu? Ih, serem banget deh. Iya ya, banjir itu serem. Tapi jangan dibawa panik, kan kita bisa melakukan mitigasi. Hah? Mitigasi? Gimana tuh? Jelasin dong. Aduh, itu nanti aja, kita buat tugas dulu biar cepat selesai. Jelasin dulu. Nanti kalau kamu udah selesai jelasin, baru kita lanjut nugas. Jelasin ya, udah penasaran banget nih. Teman-teman yang lain juga penasaran kan? Oke deh, aku bakal jelasin. Tapi sebelum jelasin, aku mau nanya. Tahu nggak sih apa itu banjir? Tahu sih. Tapi kalau ditanya definisi banjir yang sebenarnya, aku juga bingung sih. Aku bakal ngasih tahu apa itu banjir ya. Jadi, banjir adalah peristiwa meluapnya air yang menggenangi tanah yang ketinggiannya itu bisa melebihi batas normal loh. Oh gitu. Wah, sekarang aku jadi tahu deh definisi banjir yang sebenarnya. Oh iya, sekarang jelasin dong yang mitigasi itu. Untuk tahu selanjutnya, cek slideshow berikut ini ya. Mitigasi. Apa sih itu mitigasi? Jadi, mitigasi adalah segala upaya untuk mengurangi resiko bencana. Menurut faktor penyebabnya, bencana digolongkan menjadi 3, yaitu dari faktor alam, buatan, dan kombinasi. Bencana yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, erupsi, dan lain sebagainya. Bencana yang disebabkan oleh buatan atau manusia antara lain penebangan hutan tak terkendali, polusi, dan lain sebagainya. Sedangkan bencana kombinasi atau yang disebabkan oleh alam maupun manusia antara lain tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Faktor banjir. Berdasarkan penyebabnya, banjir digolongkan ke dalam bencana kombinasi karena faktor penyebabnya adalah alam dan buatan. Banjir yang difaktori alam biasanya terjadi dikarenakan curah hujan yang tinggi di suatu daerah. Sedangkan banjir yang difaktori manusia atau buatan biasanya berasal dari kebiasaan buruk manusia itu sendiri seperti membuang sampah ke sungai, melakukan penebangan liar, membangun bangunan di sekitar sungai, dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita mencegahnya? Mitigasi banjir yang bisa kita lakukan antara lain tidak membuang sampah sembarangan, melakukan penanaman pohon kembali, membersihkan saluran air, membuat bendungan, membuat area penyerapan air, rajin memantau berita bencana terkini, dan yang terakhir menanamkan sikap jangan panik. Sebagai seorang remaja, apa sih yang perlu kita lakukan ketika banjir itu benar-benar terjadi? Peran remaja ketika banjir terjadi antara lain memadamkan aliran listrik dan gas di rumah, berlindung ke daerah yang lebih tinggi, mengungsi ke tempat yang aman, mempersiapkan kebutuhan evakuasi,
bersikap tenang lalu menyelamatkan barang-barang penting, memanggil bantuan BPBD, dan yang terakhir selalu memantau perkembangan cuaca terkini. Gitu Sal, gimana? Udah ngerti belum? Oh siap Diska, sekarang aku udah ngerti. Berarti peran kita sebagai remaja itu perlu memiliki pengetahuan terkait tindakan pertolongan pertama ya. Karena ketika terjadi bencana alam, pertolongan pertama menjadi penting untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya cedera parah atau jatuhnya korban jiwa. Jadi, anak usia muda juga bisa nih memanfaatkan media sosial untuk membagikan informasi terkait pencegahan bencana. Jadi kita nggak hanya bermain media sosial saja dong, kita juga bisa belajar dan berbagi informasi kepada sesama. Wah, Salsa udah ngerti banget nih. Sebagai seorang remaja yang cerdas dan kreatif, hal utama yang perlu kita lakukan adalah belajar. Karena dengan belajar, maka kita akan mengetahui banyak hal dan gak perlu panik lagi deh. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Setelah menonton penjelasan tadi, kita jadi bisa belajar sama-sama nih tentang apa saja upaya dan peran remaja untuk mitigasi bencana di air. Semoga semua yang kita pelajari tadi bisa berguna ya buat kita semua. 1 sampah 1000 bencana, Membuang pada tempatnya takkan bencana. ayo cegah sebelum terjadi, kalau bukan kita siapa lagi? Siamo tutti fratelli. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua.